Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Tunisa, NIM 2119251. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang hak asasi manusia, yaitu hak keyakinan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Poin pertama yaitu tekad hak asasi manusia. Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari 3 kata, yaitu hak asasi dan manusia. 2 kata pertama, hak asasi manusia, berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata hak adalah bentuk dari kata hukuk. Kata huk diambil dari asal kata haqqo yahiqu haqqon, artinya benar, nyata, pasti, tetap, wajib. Adapun kata asasi berasal dari kata asa yausu asasan, artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dengan demikian, kata asasi dalam bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok. Dalam bahasa Indonesia, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang mendalam pada diri manusia. Jadi, hak asasi manusia merupakan hak kodrati. Hak asasi manusia dimiliki manusia karena dirinya manusia. Hak asasi manusia menjadi dasar suatu negara dalam membentuk ketentuan-ketentuan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, poin kedua, pengertian hak keyakinan atau beragama. Hak keyakinan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan wajib dihormati antar sesama manusia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin agama tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, dasar hukum hak berkeyakinan atau beragama. Salah satu instrumen hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal HAM yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama, yang kemudian dijadikan landasan untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional, terutama pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani, dan agama. Hal ini termasuk kebebasan menyatakan kebebasan beragama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat, dan menempatinya baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan tempat umum maupun tersendiri. Sebenarnya hukum yang mengatur beragama sudah ada sejak tahun 1965, yaitu melalui penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 PNPS 1965 yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dari 9 tahun 2006 untuk mencegah konflik agama di Indonesia. Poin selanjutnya yaitu dalil hak keyakinan atau agama. Dalil Al-Quran dalam hak keyakinan atau beragama
terdapat pada surah Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku ulah agamaku. Toleransi antar umat beragama. Hal ini tertera pada ayat di atas, yaitu pada surat Al-Kafirun ayat 6, yang berarti penolakan adanya pencampuran dalam bentuk apapun, baik bagi mula agamamu dan bagi kula agamaku. Berarti agama orang kafir hanya berlaku untuk orang kafir saja, dan orang Islam tidak terlibat di dalamnya. Begitupun sebaliknya, agama orang Islam hanya untuk orang Islam saja, dan tidak ada pencampuran antara agama orang Islam dengan orang kafir. Selanjutnya, tafsir dari surat Al-Kafirun ayat 6. Yang pertama, tafsir dari Jalalain. Untuk kalianlah agama kalian, yaitu agama kemusyrikan, dan untukkulah agamaku, yakni agama Islam. Ayat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memerangi mereka. Ya, idhofah yang terdapat pada lafal ini tidak disebutkan oleh ahli filsafah baik dalam keadaan waqaf ataupun wasal. Akan tetapi Imam Ya'qub menyebutkannya dalam kondisi tersebut. Yang kedua, tafsir dari At-Tabari. At-Tabari memberi penjelasan bahwa keseluruhan pada surah Al-Kafirun ini dimaksudkan untuk menyembah Allah, dan ayat terakhir menjadi sikap tegas Rasulullah untuk mengatakan berbeda kepada mereka. Yang ketiga, tafsir dari Buya Hamka, bahwa surat ini memberi pedoman yang tegas bagi kita pengikut Nabi Muhammad SAW bahwa akidah tidaklah dapat diperdamaikan, tauhid dan syirik tidak dapat dipertemukan. Kalau yang hak dan hendak dipersatukan dengan yang batil, maka yang batil jualah yang menang. Maka sebab itu, akidah dan tauhid itu tidaklah mengenal apa yang dinamai sinkritisme, yang berarti menyesuaikan. Yang keempat, tafsir dari Quraisy Shihab. Memahami dengan berbeda terhadap ayat untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku merupakan pengakuan eksistensi timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.